Oke guys, selamat datang di video tutorial Figma. Jadi kali ini kita bakal belajar bagaimana menggunakan Figma ya. Untuk di contoh kali ini kita belajar bagaimana membuat web design yang ya untuk contoh aja lah sekarang untuk have fun aja. Untuk belajar aja kita buat web design menggunakan Figma. Jadi kita langsung aja. Oke, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita login ke Figma-nya. Nah, kita bisa langsung new design file aja di sini. Terus kita di sini adalah tampilan awal Figma ya, tampilan di workspace-nya si Figma ini. Nah, di sini di bagian kiri itu ada layer. Jadi kalau misalnya di Photoshop itu kan biasanya di pojok kanan bawah ya layernya. Nah, kalau di Figma ini di bagian kiri. Terus di atasnya itu ada tools-nya. Nah, di sini ada tools comment. Jadi di Figma itu kita bisa kolaborasi dengan partner kita atau teman kita untuk membuat satu project Figma dalam satu file kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak collab. Kalau di collab kan kita bisa coding bareng gitu sama orang lain. Nah, kalau di Figma kita bisa desain bareng dengan orang lain. Caranya tinggal kita share aja project kita, terus kirimin linknya ke orang yang kita inginkan. Gitu. Nah, pertama kita buat frame-nya dulu. Nah, kalau kita udah klik frame di sini, itu nanti muncul ukuran dari misalnya device yang kita ingin buat desainnya. Dalam kasus ini kita mau nyoba buat web design kan ya, kita pilih yang desktop aja. Terus kita coba ubah ukurannya jadi 1440 kali 900 aja biar nggak terlalu lebar. Nah, di sini aja deh diubah. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi 900 ini. Nah, kayak gini ya. Oke, ini adalah tampilannya untuk desktop 1 atau halaman pertama dari web yang kita buat. Ini kita coba buat satu halaman aja ya sekarang. Nah, misalnya sekarang kita mau ganti warna background. Nah, ini bisa langsung aja diganti sebenarnya di sini di fill. Cuman kita pakai rectangle aja. Di sini kita buat rectangle, usahain pas ukurannya. Terus di fill kita ganti warnanya. Nah, kita coba buat warnanya jadi gradasi, diubah jadi ke linear ini. Kita jadiin hitam. Kayak gini. Terus kita ubah warna ininya, kita tinggal klik aja di sini. Misalnya warna ini deh. Oh ya, ini kita ubah dulu. Nah, kayak gini. Misalnya pilih di sini kali ya. Oke, warnanya bakal jadi kayak gini. Hitamnya kita turunin aja biar nggak terlalu hitam. Oke, mungkin kayak gini. Kurang lebih. Oke, kita anggap kayak gini dulu aja warnanya. Nanti kita bisa ubah lagi. Oke, sekarang kita buat nama website kita dulu. Misalnya di sini kita mau buat website untuk beli tiket online, ya, tiket konser online. Nah, misalnya kita buat di sini, ini teks ya, kita buat teks di sini, sembarang aja kliknya. Misalnya di sini nama konsernya itu I am Fest, I am Festival, I am Fest. Yes. Namanya I am Fest. Nah, di sini kita bisa ganti fontnya. Misalnya kita ganti jadi, oh ya, di Figma juga kita bisa koneksiin font yang kita punya. Nah, nanti kita skip dulu aja cara ini. Kita bisa pakai cara di account setting. Kita pakai yang ada di Figma dulu fontnya, ini juga udah banyak banget ini. Kita coba pakai ini. Oke, ini boleh. Kita coba font ini. Kita gedein. Gedenya bisa di sini, di bagian ini kan ada
font ya, ini ganti font. Terus di sini ini harusnya bisa ganti jadi bold dan lain-lain. Di sini ganti ininya ya, tata apa ya namanya, lupa namanya apa. Pokoknya rata tengah, rata kanan kayak gitu-gitu. Terus di sini kita ukurannya, ini kita jadi 32. Gedean ya 32. Enggak lah ya. Kita kurang gede. Coba 36 deh. 40. Nah, boleh deh. 40 kita taruh di sini. Oke. Terus kita coba buat tab-tabnya. Kita buat teksnya aja lah. Buat teks lagi, sorry maksudnya. Nah, di sini misalnya home biasa yang ada di web home. Kita ganti fontnya dulu deh. Ini kurang. Kita pakai font-font yang agak serif-serif itu asik kali ya. Serif. Oke, lumayan ya. Fontnya kita ubah size-nya jadi 15, kecilan 24 ya. Oke, 24 gini misalnya home. Terus apalagi selain home? Home terus kontak misalnya kita mau buat kontak. Ini kita pasin. Nah, di Figma ada garis bantunya. Langsung supaya rapi, lebih rapi. Kita misalnya selain home ada kontak, kita di sini duplicate aja. Nah, di sini juga dikasih tahu jaraknya. Yang di sini jadi kontak. Terus karena ini konser, kita juga bisa ngasih tahu gestarnya di sini jadi. Nah, ini bisa dikasih tahu ukurannya udah presis atau belum. Ini jadi GS aja. Gestar gitu ya, GS gitu. Terus apa lagi ya di tabnya? Mungkin kita bisa tambah about gitu, about. Kita duplicate lagi. Ini jadi about. Mungkin agak bingung ya urutannya. Kontaknya terakhir aja. Kontak terakhir. Nah, ini mungkin order. Yang kita mau beli tiket, maksudnya di order. Nah, ini nomor 3. Nah, segini. Oke, mungkin ini kelebaran ya. Kita kecilin segini. 57. Oke, sekarang kita pindahin ini semua tabnya ke tengah. Jadi kita bisa klik multiple di sini. Kita pilih satu-satu. Caranya itu kita klik salah satu, terus kita hold shift, tombol shift di keyboard, terus kita pilih yang kita mau pindah gitu. Terus kita coba pindah dia sampai ke tengah. Nah, garis kayak gini, ini berarti di tengah. Oke, sekarang misalnya kita buat tulisan register sama login. Kita copy aja, kopinya pakai Alt ya, ditahan. Coba ini kita mau copy, kita mau duplicate, itu pakai Alt sama kayak Photoshop. Kita tahan Alt sampai kursornya kayak gini, terus langsung drag aja. Kayak gitu. Nah, di sini register. Terus kita duplicate lagi buat login. Nah, ini ya. Kurang lebih ini gedein aja biar agak beda. Tapi jadi makan tempat ya. Ini kita rapin lagi. Kegedean ding. Ctrl Z aja.
Udah segini aja deh. Register login. Oke. Kita lihat ini kanan kirinya udah rata atau belum. Ini kurang ke kiri dikit. Oke, segini boleh deh. Oke, udah lumayan rapi. Nah, sekarang kita coba tambahin tulisan-tulisan nasal aja ya, supaya makin rame. Jadi kita bisa eh, duplicate aja ini. Atau kita pilih teks aja deh. Di sini misalnya buat IMV Festival. Nah, ini kita gedein ukurannya jadi 96 boleh deh. Gedean. Jadi 80. Oke, boleh. Ini fontnya biar agak beda dikit, kita ganti aja. Ya, lumayan beda lah ya. Nanti explore sendiri aja untuk fontnya. Mungkinnya agak kegedean ya. Mungkin ke 75. Kita coba segini dulu. Terus kita duplicate ini aja buat tulisannya. Misalnya di sini kata-katanya itu apa ya? Mungkin gives you best experience of online music concert that you will never get anywhere. Nah, mungkin kata-katanya kayak gini dulu aja ya, biar rame aja sih ini. Terus kita mungkin nyoba nambahin tombol di sini. Kita buat tombol, desain tombol di sini. Kita buatnya pakai rectangle. Kita buat rectangle dulu. Ini kita zoom. Oh ya, zoomnya itu kita bisa pencet kontrol, terus kontrol ditahan, terus scroll di mouse kita. Untuk zoomnya, zoom in, zoom out. Ini kita ubah jadi di fill-nya itu kita transparanin aja. Di sini transparannya. Kita transparanin, terus kita tambahin stroke atau garis tepi. Dan warnanya itu kita coba putih. Nah, kayak gini. Nah, terus supaya bentuk tombolnya agak smooth, itu kita bisa klik. Nah, terus di dalamnya ini ada lingkaran. Itu kita bisa drag aja ke dalam. Nah, ini nanti jadi ngelengkung tombol. Mungkin segini cukup. Oke, sekarang kita tinggal tambah tulisan. Tambah tulisan misalnya buy now. Di sini. Oke, gini. Nah, kayak gini aja ya. Langsung pas gitu. Udah, misalnya kayak gini tombolnya. Terus kita nambahin di sini di bawah masih agak kosong. Kita mungkin bisa tambahin ala-ala gitu ya. Misalnya di sini kita buat lingkaran. Nah, ukuran misalnya 14, kita gedein dikit. 17 boleh nih. Ukurannya 17 kali 17, kita agak naikin. Nah, misalnya warnanya itu putih, terus kita kasih stroke. Di sini ditambah stroke, terus kita ganti warna stroke-nya juga ke putih. Terus ini kita copy. Kita klik Alt, tahan, terus di copy gini. Misalnya jaraknya segini. Agak ngepetin dikit. Sorry. Ngepetin dikit. Segini deh. Nah, kita coba fill-nya ditransparanin lagi. Nah, kayak gini. Oke, kita tambahin lagi aja yang lingkarannya. Sorry ya, ini agak noise suaranya. Oke, mungkin segini 4 cukup. Nah, kita bisa pilih satu-satu dan kita pindahin ke tengah. Tengahnya tuh di sini. Nah, mungkin kayak gini. Terus mungkin kayak gini cukup ya.
sekarang kita tinggal tambahin vektor atau gambar apapun gitulah supaya di sini nggak kosong, nggak sepi. Nah, di Figma itu bagusnya itu dia punya community, dan di community itu dia saling berbagi si vektor-vektor gratis gitu. Jadi kita bisa pakai vektor gratisan. Nah, caranya itu kita ke plugin, terus kita ke browse plugin in community. Nah, nanti akan tampil kebuka tab baru. Di sini ini udah di menu plugin. Nah, kita bisa cari misalnya 3D. Cari 3D. Nah, di sini ada banyak banget. Mungkin kita coba pilih yang ini, Factory 3D Element. Kita langsung klik install di sini. Install plugin. Nah, di sini kita balik ke lembar kerja kita tadi. Kita sekarang ke tab ini, terus buka plugin. Nah, di sini udah ada nih, Factory yang tadi kita install. Klik aja. Nah, si Factory ini dia menyediakan 3D element gratis untuk kita pakai di project kita. Kita tunggu aja agak lama. Nah, di sini ini kita bisa atur juga posisinya gitu, keren banget. Misalnya kita ambil apa ya? Misalnya kita ambil ini deh, planet Mars. Lumayan nih, keren nih. Terus kalau misalnya kita udah mantep nih sama bentukannya, misalnya kayak gini nih, kita mau ekspor ke project kita tinggal klik export image. Di sini agak lama prosesnya, karena ngerubah dari 3D jadi objek, jadi JPG, atau PNG, sorry. Nah, ini udah jadi, dan bisa kita masukin ke project kita tadi. Ini tinggal dikecilin aja. Nah, kita misalnya masukin, kita taruh di sini. Oke, kayak gini aja. Nah, misalnya kita taruh di sini. Terus, kita ngapain lagi? Oh ya, selain plugin, di Figma juga kayak bisa nyediain kayak free pick. Jadi free pick. Mungkin kita ke community, coba ke community. Terus kita di explore ini kita misalnya nyari free pick gitu. Atau nyari apapun. Nah, di sini ini kita bisa ngambil vektor atau elemen dari desain orang lain yang menyediakan gratis tentunya. Kita bisa copy ke desain kita. Contohnya kita misalnya mau copy apa ya? Ini deh, ini kan banyak icon-icon ya. Kita coba pilih ini. Nah, ini kita tinggal klik duplicate di sini. Nah, dia akan muncul tab baru, membuka tab baru. Nah, di sini kita bisa kita tunggu dulu agak lama. Nah, di sini ini kan banyak 3D objek di sini, kita bisa ngambil objeknya, terus kita paste di project kita gitu. Nah, caranya ini kan masih ke grup, kita klik kanan dulu, terus ungroup, ini ungroup. Nah, terus kita bisa ngambil salah satu dari sekian banyak ini. Ini kita ambil YouTube ini deh. Ini buat contoh aja ya. Kita bisa tinggal Ctrl C atau kita klik kanan copy, kita paste di project kita. Ya, halo. Nah, ini ya. Nah, kita bisa, ya intinya kita bisa langsung dapat elemen dari si community-nya Figma ini. Gitu. Sebenarnya banyak hal lain yang bisa kita lakukan di Figma. Mungkin untuk di tutorial ini hanya sebatas kayak gini-gini aja lah ya. Oke, mungkin masih agak sepi, kita tambahin tulisan ala-ala deh dikit. Kita duplicate dulu.
Terus kita hapus supaya jadi satu ini, satu baris. Terus ini kita pindahin dulu deh biar enak. Kita buat kayak gini, 5 cukup kayaknya. Terus kita taruh di sini. 6 deh, kayaknya 5 nggak cukup. Nah, ini terus kita taruh di bawahnya. Berarti kita mainin layernya di sini. Drag aja ke bawahnya ini. Nah, kayak gini. Terus kita atur-atur aja posisinya. Nah, terus supaya nggak terlalu boring, kita fill lagi, kita pakaiin linear lagi. Nah, ini kita gradasi aja. Mungkin kayak gini. Nah, kayak gini cukup sih kayaknya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contoh sederhana dari web design ya, yang bisa kita buat di Figma. Jadi, kita bisa ngedesain apa aja di Figma ini. Salah satunya kita bisa desain web design ya di Figma. Nah, terus kalau kita mau ekspor, kita bisa tinggal pencet aja ininya si desktop satunya ini. Si desktop satunya kita pencet, terus kita bisa pencet ekspor di sini. Nah, kita bisa ekspor ke format yang kita mau, misalnya PNG aja. Ekspor desktop 1. Atau kita bisa preview dulu. Kita bisa ekspor. Nah, ini udah langsung ke download. Ini hasil ekspornya. Terus kita juga bisa nge-export elemen dari pokoknya tiap elemen ini kita bisa ekspor. Misalnya kita mau ekspor si Mars ini. Kita tinggal pilih, terus kita klik ekspor di sini. Nah, ini kita bisa ubah formatnya, misalnya PNG, terus kita ekspor. Nah, kalau kita buka, nah di sini ada si Mars-nya ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tulisan nih, kita ekspor. Nah, ini juga bisa ya diekspor untuk tulisan. Kita buka. Nah, kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari Figma, tutorial awal dari Figma. Semoga bermanfaat. Terima kasih.